Review jurnal analisis tingkat resiko kesehatan dan keselamatan kerja K3 dengan menggunakan metode HIRS di PT XYZ. Sumber jurnal Urusan Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Latar belakang penelitian ini berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja K3 di PT XYZ, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit. Dalam proses produksi, karyawan di stasiun proses berisiko tinggi mengalami kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan luka, cacat, dan bahkan kematian. Meskipun perusahaan telah memiliki program K3, penerapannya seringkali tidak berjalan dengan baik dan kurangnya perhatian terhadap keselamatan karyawan menjadi masalah yang signifikan. Tujuan penelitian: 1. Mengidentifikasi bahaya. Untuk mengidentifikasi berbagai potensi bahaya yang ada di stasiun pres PT XYZ yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan karyawan kerja. 2. Melakukan penilaian risiko. Untuk melakukan penilaian risiko terhadap bahaya yang telah didefinisikan dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadi likelihood dan dampak dari setiap bahayanya. 3. Menyusun program pengendalian. Untuk merumuskan program pengendalian yang efektif guna meminimalisir risiko yang teridentifikasi sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan stasiun pres. Tinjauan pustaka. 1. Penilaian risiko. Penilaian risiko melibatkan analisis kemungkinan terjadinya suatu bahaya dan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Penilaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan matriks risiko yang mempertimbangkan nilai likelihood dan dari setiap potensi bahaya. 2. Pengendalian risiko. Setelah risiko diidentifikasi dan dinilai, langkah selanjutnya merumuskan program pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Pengendalian dapat berupa menggunakan alat pelindung diri atau APD, perbaikan tata ruang, dan meningkatkan pelatihan keselamatan bagi karyawan. 3. Studi terkait. Penelitian sebelumnya yang relevan, seperti analisis K3 di perusahaan lain, dapat memberikan wawasan tambahan mengenai praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan K3. Misalnya studi oleh Nur dan Anhari dan serta Nur dan Afrian Putri yang membahas sistem manajemen K3 dan ulasan perbaikan untuk menganalisir angka kecelakaan kerja. Metode penelitian dan pembahasan. Penggunaan APD yang telah menjadi salah satu rekomendasi utama untuk mengurangi risiko tersebut. Selain itu, pentingnya pelatihan dan kesadaran karyawan mengenai keselamatan kerja dan ditekan agar mereka dapat mengenali bahaya dan tindakan pencegahan yang diperlukan. Dengan menerapkan metode HIRS, perusahaan diharapkan untuk mengurangi angka kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi karyawan. Ini juga memberikan dasar bagi perusahaan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja mereka. Analisa tabel penelitian. 1. Tingkat risiko rendah. Kepala terbentur pipa saluran minyak meskipun berpotensi terjadi memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan bahaya lainnya. Tingkat risiko sedang. Terpeleset atau jatuh menjadi perhatian karena dapat terjadi akibat kondisi lantai yang tidak aman. Ketiga, tingkat risiko tinggi. Terhirup debu dan paparan kebisingan menunjukkan bahwa ada risiko signifikan yang dapat mempengaruhi kesehatan dalam bekerja jangka panjang. 4. Tingkat risiko ekstrim. Paparan uap atau bau dan tersembar uap panas merupakan bahaya yang sangat serius memerlukan tindakan segera untuk pengendaliannya. Implementasi. Peningkatan kebersihan dan pemeliharaan kebersihan rutin. Melakukan kebersihan rutin pada permukaan lantai untuk mengurangi risiko terpeleset atau jatuh. Pengelolaan debu. Mengimplementasikan sistem pengendalian debu seperti menggunakan alat penyedot debu dan penyemprotan air untuk mengurangi debu di area kerja. Terus perlindungan alat pelindung diri atau APD. Helm safety. Memastikan semua pekerjaan menggunakan helm safety saat beberapa area di berisiko. Sepatu safety.
mewajibkan penggunaan sepatu safety untuk mencegah cedera akibat terpleset. Masker dan air plug. Menyediakan masker untuk melindungi dari debu dan uap, serta air plug untuk mengurangi paparan kebisingan. Kesimpulan, identifikasi bahaya dapat beberapa potensi bahaya di stasiun pres, termasuk kepala terbentur, pipa saluran minyak terpeleset atau jatuh ya, terhirup debu, paparan uap dan bau paparan kebisingan, dan tersembur uap panas. Setiap bahaya memiliki penyebabnya spesifikasi seperti pengelolaan tata ruang yang tidak ergonomis dan kurangnya siklus udara. Penilaian risiko. Melalui penilaian risiko diketahui bahwa potensi bahaya memiliki tingkat risiko yang bervariasi. Risiko rendah teridentifikasi kepada terbentur pipa, sedangkan risiko tinggi dan ekstrem ditemukan pada terhirup debu, paparan kebisingan, paparan uap dan bau, dan tersembur uap panas. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap bahaya-bahaya tersebut. Saran: peningkatan dan kesadaran karyawan. Lakukan kampanye kesadaran keselamatan dan secara rutin untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang pentingnya keselamatan kerja dan cara menghindari bahaya. 2. Penerapan teknologi. Pertimbangkan penggunaan teknologi modern seperti sensor atau mengidentifikasi kondisi berbahaya, misalnya kebisingan tinggi atau suhu panas, dan sistem alarm untuk meningkatkan kerja. Sekarang kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, meningkatkan keselamatan. Implementasi langkah-langkah pengendalian risiko dapat secara signifikan mengurangi jumlah kecelakaan kerja dan cedera di tempat kerja. Meningkatkan produktivitas. Lingkungan kerja yang amanah dan sehat dapat meningkatkan produktivitas karyawan karena mereka lebih nyaman dan terlindungi. Kekurangan, biaya implementasi penerapan langkah-langkah pengendalian risiko seringkali memerlukan investasi awal yang signifikan, baik dalam pelaratan pelatihan maupun perbaikan fasilitas. Resistensi terhadap perubahan. Karyawan atau manajemen mungkin menunjukkan resistensi terhadap perubahan prosedur atau kebijakan baru yang dapat menghambat implementasi.